Mereka dibakar hidup-hidup karena berani menyatakan dunia ini hanyalah tipuan belaka. Bayangkan, ada ajaran rahasia yang selama berabad-abad tersembunyi, disapu amarah, sunyi oleh pedang dan api, menyimpan kunci menuju kebebasan batin yang begitu mendalam, hingga gereja merasa harus memusnahkannya. Di pegunungan Prancis Selatan, yang diselimuti kabut dan keheningan, pernah hidup sekelompok pengelana jiwa, para mistikus bernama Cathar, penjaga gnosis yang sangat jernih dan membebaskan, hingga menakutkan kekuasaan agama yang mapan. Bagi para penguasa, mereka kafir. Namun bagi telinga yang mau mendengarkan, merekalah pembawa kenyataan yang terlalu menusuk untuk diterima zaman. Ini bukanlah pengikut agama biasa. Bagi Cathar, dunia fisik hanyalah kurungan bayang-bayang, ciptaan bukan dari Tuhan pengasih, melainkan dari perancang gelap, demiurgos palsu, yang menahan manusia dalam lingkaran penderitaan tanpa akhir. Semua hierarki gereja, ritual kekuasaan, serta doktrin ketakutan mereka tolak. Lalu mereka mengajarkan perjumpaan langsung dengan ilahi, pembersihan batin, dan jalan hidup sederhana yang menghidupkan gema kebijakan para gnostik kuno dan guru-guru timur. Namun, langkah menuju kebebasan ini mahal harganya. Abad ke-13 menjadi saksi perang suci yang bukan untuk merebut tanah, melainkan memadamkan kearifan yang tak dapat dijinakan. Kota-kota di bumi hanguskan, kitab-kitab lenyap dibakar, ribuan nyawa tercerabut atas nama ortodoksi. Seolah-olah para Cathar punah ditelan waktu, tapi jejak ajaran mereka tetap berhamburan, tersisa di naskah-naskah tua, kenangan lisan rakyat jelata, dan getar keabadian yang tak pernah hilang sepenuhnya. Dalam kisah ini, akan kita buka kembali tabir ajaran terlarang para Cathar, bukan sekadar catatan sejarah, melainkan hakikat hidup yang masih berdetak bagi mereka yang bersedia menembus kabut maya. Akan kita renungkan siapa sejatinya para Cathar, keyakinan mereka, dan mengapa pandangan mereka dianggap begitu mengguncang tatanan. Kita akan masuk ke inti filsafat yang mereka anut, tentang dualitas antara cahaya dan materi, tipu daya kekuasaan duniawi, serta proses pemurnian jiwa yang sakral. Di akhir, kearifan kuno ini akan kita bawa ke masa kini, mengendapkannya lewat praktik dan renungan yang bisa menuntun proses batin kita sendiri. Nyalakan lilin, tarik napas pelan, dan bersiaplah menyelami dunia yang lama hilang. Tempat kebenaran berbisik pelan dan jiwa bukanlah objek yang diselamatkan, melainkan sesuatu yang pada dasarnya tak pernah terhilang. Memahami Cathar sama saja menelusuri lorong-lorong sejarah yang tersembunyi dan penuh teka-teki. Tempat kebenaran dan dongeng kerap bertukar rupa, dan sejarah seringkali ditulis oleh mereka yang tidak mampu memusnahkannya. Mereka menyebut dirinya orang-orang baik, bons, dan memaknai perjuangan mereka bukan sebagai perlawanan melainkan pengingatan. Gerakan Cathar bertumbuh subur di abad ke-11 dan 12 di wilayah Languedoc, Prancis Selatan, tanah para penyair pengelana, kastil batu kuno, dan pencarian spiritual mendalam. Namun akarnya menuang jauh ke masa lampau, merambat dari sekte-sekte gnostik awal, hanya beberapa abad setelah zaman Kristus. Arus Gnostik pernah berjalan sejajar dengan Kristen mula-mula dan mengajarkan bahwa sesungguhnya dunia ini tidak lahir dari sang sumber sejati, melainkan hasil kerja entitas lebih rendah, sang demiurgos. Sosok ini sering disamakan dengan Tuhan Perjanjian Lama, dianggap sebagai tukang buta yang mengira dirinya sendiri adalah asal muasal segalanya, menjebak percik ilahi, mengurung jiwa ke dalam jasad dan materi duniawi. Cathar tak sulit membaca polanya. Bagi mereka, dunia ini cacat bukan karena dosa manusia, melainkan oleh distorsi kosmis. Jiwa bukan makhluk jatuh, melainkan tertawan. Maka, kebebasan bukan dialami lewat kurban darah atau ritual keagamaan, melainkan dengan mengingat kembali asal-muasal kita di luar dunia fisik ini. Pandangan ini jelas
sangat berbeda dengan teologi Kristen yang dominan saat itu. Gereja Roma mengklaim satu-satunya pintu menuju rahmat lewat sakramen, hierarki, serta kepatuhan mutlak. Qatar menghantam semua otoritas gereja. Mereka menolak baptisan air, ekaristi, dan penyembahan salib. Kristus bukan dianggap sebagai Tuhan menjelma daging, melainkan utusan suci yang tak pernah benar-benar terperangkap dalam dunia tercemar ini. Kematian di salib bukan penebusan mutlak, namun tragedi hasil pola kuasa dunia. Itu bukan sekadar perbedaan teologis, tapi lompatan revolusi spiritual. Lebih radikal lagi, mereka menolak kekuasaan duniawi. Qatar menolak bersumpah setia, menolak perang, menilai segala penumpukan harta, termasuk milik gereja dan status klerus, sebagai bentuk penjara. Hidup mereka sangat bersahaja, kerap nyaris tanpa harta, dengan disiplin asketik yang keras. Di antara mereka, para perfekti, yang paling tulus, hidup selibat, pantang daging, mengisi hari dengan kontemplasi, penyembuhan, dan kelembutan tanpa kekerasan. Tapi mereka tak pernah menutup diri dari masyarakat. Para Qatar berjalan di tengah manusia, merawat yang sakit, berbagi pengajaran, dan menawarkan inisiasi spiritual lewat ritus konsolamentum. Hak suci yang dipercaya menyambungkan jiwa langsung kepada Sang Maha. Ajaran mereka menarik perhatian, bukan cuma rakyat biasa, bahkan bangsawan, cendekiawan, bahkan sebagian imam gereja yang jenuh pada kemunafikan institusi pun bergabung. Satu kota bahkan pernah menjalani hidup ala Qatar sebagai arus utama, bukan sekadar aliran pinggiran. Saat itulah bencana menimpa. Setelah seorang utusan paus terbunuh, meski bukan oleh Qatar, tahun 1218, Paus Innocentius III memerintahkan perang salib Albigensian. Maka, terjadilah pembantaian internal terbesar dalam sejarah Kristen. Selama 20 tahun, benteng-benteng Qatar seperti Béziers dan Carcassonne jatuh satu persatu. Pria, wanita, anak, semuanya dibantai tanpa pandang bulu. Kata-kata, "Bunuh semua, Tuhan mengenali miliknya," diucapkan utusan gereja, melukiskan logika kejam demi mempertahankan kekuasaan yang sedang terancam. Setelah perang usai, inkuisisi memburu sisa-sisa Qatar dengan cara yang sangat dingin dan terencana. Kitab mereka dibakar, nama mereka dipadamkan. Namun nur cahaya yang mereka jaga tak pernah benar-benar padam. Mengapa mereka begitu ditakuti? Karena mereka berani berseru, untuk mengenal Sang Ilahi, tak perlu restu siapapun. Mereka ajarkan, api terang itu menyala dalam diri manusia, tak bisa diambil alih otoritas manapun. Mereka mengingat rahasia yang dunia coba lupakan. Tuhan adalah cahaya, tak ada bayang di dalamnya, dan seberkas cahaya itu hidup dalam setiap insan. Meresapi peta pandang Qatar berarti mengubah cara seluruh memandang kenyataan. Dunia, bagi mereka, tak seperti yang tampak di permukaan, melainkan labirin tipuan. Doktrin mereka bukan sekadar kepercayaan, melainkan peta hakikat, cara memaknai keberadaan dari sudut baru yang radikal. Di sentral ajaran mereka, berdiri dualisme, bukan sekadar drama baik lawan buruk, tapi dualitas mendalam yang bersumber dari Gnostik kuno, Zoroastrian Persia, bahkan mistisisme timur tertentu. Semesta diatur dua prinsip, Tuhan cahaya, sumber sejati segalanya, dan pangeran dunia, pencipta tiruan yang membangun dunia fisik bak jeruji penjara. Bayangkan dirimu seperti percikan api dalam tabung kaca. Kaca itu adalah ragamu, hasrat, pikiran yang terikat pola materi. Tetapi hakikatmu, api itu sendiri, abadi, bebas, tak terkurung. Ajaran Qatar menyatakan, tiap manusia membawa potongan ilahi, kilau cahaya asali yang terperangkap oleh tipu daya maha luas. Alam fisik beserta segala deritanya tidak dihasilkan oleh Tuhan sejati, melainkan arsitek palsu. Sang demiurge menyusun fata morgana kehidupan demi memancing dan mengurung jiwa ke dalam jerat daging dan hasrat. Karena itulah
Mereka tolak gagasan inkarnasi. Tak terbayang bagi mereka bahwa Tuhan bebas bentuk rela turun ke materi rusak. Kristus dipandang hanya sebagai pengutus spirit, hadir dalam rupa manusia, sekadar untuk membangunkan jiwa dari tidur panjang. Kematiannya bukan penebusan dosa, tapi cahaya pengungkapan sistem perbudakan jiwa. Qatar meyakini kita bukan dilahirkan dalam dosa, tetapi dalam kelupaan. Injil mereka bukan tentang penebusan lewat rasa bersalah dan permohonan maaf, melainkan penemuan kembali jati diri. Jalan keluar adalah membedah tirai tipuan, kekuasaan, kemilau dunia, kesenangan raga, dan ketakutan. Semuanya harus dijernihkan demi ingat bahwa sejatinya kita makhluk cahaya, jatuh bagai bintang dari langit tertinggi, kini rindu pulang. Namun, jalan ke dalam ini terasa berat. Dunia ibarat labirin rumit. Setiap keterikatan, kecanduan, bahkan pengakuan otoritas palsu hanyalah benang yang terus mengikat jiwa pada roda kelahiran kembali, ajaran yang mereka masukkan dalam teologi. Berbeda dengan arus utama Kristen yang mengajarkan kehidupan tunggal lalu pengadilan, Qatar percaya roh bereinkarnasi terus-menerus sampai benar-benar suci, kembali dan kembali, selalu terperangkap bentuk. Pembebasan hanya tercapai lewat disiplin batin luar biasa dan gnosis, pengetahuan langsung, bukan sekadar percaya. Para perfekti, insan yang dimurnikan, sudah menembus ilusi ini. Mereka menjalani konsolamentum, ritus mulia yang sekaligus pembaptisan, pencerahan, dan penahbisan. Upacara ini bukan sekadar simbol, melainkan peluang transformasi, kematian bagi dunia, dan kelahiran baru dalam ranah spirit. Setelah menerima, para perfekti hidup melampaui dualitas, menolak daging, seks, kekerasan, sebab kenikmatan seperti itu hanya memperpanjang karma materi. Namun, mereka tak memandang rendah rakyat kebanyakan. Mereka hadir menuntun, menyembuhkan, dan memberi contoh. Bak lentera diam di tengah gelap. Jalan ini tampak ekstrim untuk ukuran modern, tapi sumbernya bukan penyangkalan, melainkan kerinduan, pengingatan, bukan pelarian. Para Qatar tidak melarikan diri dari materi karena benci dunia, tapi ingin melampaui keterbatasan demi cinta pada cahaya yang mereka rasakan di dalam batin. Dan proses mengingat ini bukan hanya milik individu. Ini adalah proses alam semesta. Pada masa terakhir nanti, menurut mereka, saat seluruh jiwa akhirnya lepas dari belenggu, dunia kasar akan meleleh seperti mimpi buruk yang hilang oleh surya pagi. Cahaya akan mengumpulkan semua pecahannya, kembali ke sumber, dan ciptaan palsu akan lenyap di sapu terang. Itulah kiamat versi mereka, bukan penghakiman yang membara, melainkan penyatuan penuh pesona. Bagaimana melangkah di jalan ini? Bagaimana menyalakan gnosis dalam diri kita? Bagaimana ajaran para Qatar yang telah lama terkubur justru berbicara kepada dahaga jiwa modern akan makna? Bagi Qatar, kebenaran tidak diberikan, melainkan ditemukan kembali lewat penghancuran ilusi yang menempel di keseharian, begitu halus sampai disangka kenyataan. Jalan ini memang tak untuk yang lemah hati. Ia menuntut keberanian melihat kain penutup dunia secara jernih, bukan dengan benci, tapi dengan kebijaksanaan. Bagi Qatar, mereka tak membenci tubuh atau materi. Segala hal di dunia adalah kaca ajaib, indah, namun bisa membuat jiwa lupa dirinya sendiri. Untuk terjaga, seseorang mesti bisa memilah mana yang berasal dari cahaya, mana dari fata morgana dunia. Proses membedakan ini adalah inti kateharsis versi Qatar, bukan teologi rumit, melainkan pengetahuan dalam, lahir dari diam, keheningan, dan pengalaman nyata. Seperti menyetel alat musik, jiwa yang tadinya bising, perlahan mengenali irama harmoni ilahi lagi. Para perfekti diyakini jadi wujud dari harmoni ini, bukan lebih tinggi dari yang lain.
sebab justru kerendahan hatilah yang bertahta. Mereka telah menyelami batin hingga tuntas. Hidupnya menjadi saluran murni bagi cahaya, diam-diam membangunkan orang lain lewat auranya. Inisiasi ke jalan ini ditandai oleh upacara khusus, konsolamentum. Bukan sekadar teater atau simbol hampa, tetapi transmisi misterius, penuh risiko. Dengan menerimanya, seseorang dianggap telah mati bagi dunia fisik. Di kalangan mistikus tertentu, konsolamentum dipercaya sebagai pewarisan energi, seperti api yang dipindahkan dari jiwa ke jiwa. Mereka berpuasa, berdoa, menyiapkan raga dan sukma. Dalam keheningan mutlak, sentuhan tangan perfekti menjadi kunci yang membangkitkan ingatan yang terkunci dalam lapisan terdalam jiwa. Para Cathar percaya, ritus ini menyelaraskan jiwa penerima dengan vibrasi alam tinggi, memutus rantai kelahiran kembali, dan membawa jiwa pada persiapan pulang ke asal terang. Setelah itu, hidup yang dijalani menuntut kepatuhan sempurna pada kejujuran, tanpa kekerasan, tanpa ikatan pada kebesaran dunia. Meski tampaknya keras, hal ini lahir dari kebijaksanaan nyata. Mereka tahu, struktur kuasa hanya menimbulkan kerusakan. Mereka saksikan betapa perang, kerakusan, dan kepatuhan membuta menambah luka manusia. Cathar menawarkan arus tandingan, cara hidup yang menolak menghidupi kegilaan dunia. Bahkan kosmologi mereka pun revolusioner. Para Cathar mengajarkan tentang malaikat dan archon. Sebagian berperan membebaskan, sebagian lain justru penjara berkedok cahaya. Penilaian tajam tetap harus dipakai, bahkan saat berhadapan dengan yang tak kasat mata. Bayang-bayang tipuan ini ternyata hadir pula di banyak tradisi mistik, peringatan para sufi akan nafs, kisah Mara di Buddhisme, hingga archon dalam mitos Gnostik. Satu pesan jelas, tidak semua cahaya berasal dari sumber sejati. Jalan Cathar mengharuskan menantang ilusi, baik di luar maupun di dalam. Ego, kesombongan, hawa nafsu, bahkan keterikatan pada derita. Semua ini dianggap rantai hasil lupa, bukan takdir. Untuk lepas, bukan dengan kekerasan, melainkan lewat kewaspadaan dan kesadaran. Namun, mereka bukan nihilistik. Ajaran Cathar memancar dengan kasih tenang. Mereka percaya pada kesembuhan, damai batin, keelokan jiwa yang selaras dengan asalnya. Etika mereka dilandaskan kecintaan, bukan doktrin. Cinta yang menembus bentuk, selalu mengarah ke keabadian. Pada akhirnya, Cathar tak ingin lari dari hidup. Mereka berusaha terjaga dari mimpi panjang yang selama ini disangka kenyataan. Puncak perjalanan bukanlah surga sebagai tempat, melainkan terang sebagai kondisi jiwa. Lalu, bagaimana ajaran gerakan abad pertengahan yang diburu ini tetap bergema di masa serba modern? Mereka hidup di desa batu, nyalakan lilin untuk berdoa, tinggalkan rayuan dunia demi membangunkan jiwa. Kini, kita tinggal di zaman banjir suara, distraksi, dan algoritma. Namun inti ajaran mereka, seni mengingat yang spiritual, malah makin penting. Cathar tahu kebangkitan ruhani bermula pada penajaman daya menilai. Sekarang artinya belajar membedakan apa yang menyuburkan cahayamu, apa yang hanya menambah kabut tipuan. Mulailah dengan diam. Cathar berlatih kontemplasi bukan lewat doa ritual, melainkan lewat kehadiran. Sisihkan 10 menit sehari, tanpa gawai, tanpa agenda, hanya kamu dan napasmu. Dengarkan hening di balik pikiran. Perlahan, kamu akan melatih telinga batin, kemampuan menangkap yang sering terlupakan pikiran. Langkah berikutnya, perhalus asupanmu. Cathar memilih vegetarian bukan demi merasa unggul, tapi mereka sadar konsumsi adalah ikatan jiwa. Kamu tak perlu langsung asketik. Cukup perhatikan apa saja yang kau masukkan ke tubuh, pikiran, dan perasaan. Coba 3 hari, hindari apapun yang memicu candu atau kebuntuan. Makanan olahan,
media penuh sensasi, gosip, penghakiman. Amati apa yang muncul dalam sunyinya. Kegelisahan itulah awal pengingatan. Ketiga, latih keterlepasan yang etis. Qatar menolak kekerasan, kemewahan, dan hierarki bukan sebagai pemberontakan, tapi karena semua itu mengaburkan pandangan batin. Tanyakan pada diri, di mana aku terlalu melekat pada identitas, kehormatan, status. Pilih satu saja, lalu longgarkan peganganmu, not for punishment, but as an opening for light to enter. Keempat, temukan kembali konsolamentum dalam dirimu. Mungkin ritus aslinya telah hilang, tapi esensinya tetap hidup dalam perputaran batin kembali ke sumber. Buatlah ritual pribadi. Berjalan hening di alam sambil meniatkan pengingatan, atau janji lembut sebelum tidur. Aku memilih terang, bukan fata morgana. Lakukan dengan hormat. Kamu sedang menyalakan bara tua dalam dirimu. Kelima, hiduplah sebagai wadah cahaya. Para perfekti bukan malaikat, tetapi pengingat hidup. Kamu tak perlu jubah atau sumpah. Terang bisa terangkum lewat laku harian, kata-kata, respons, maaf, kehadiran. Jadilah jendela, bukan dinding. Tanyakan, apakah aku memantulkan cahaya atau sekadar menambah bayang? Keenam, waspadai arcon berkedok zaman. Qatar mewanti-wanti adanya pihak yang pura-pura membimbing, padahal menyesatkan. Kini mereka bisa tampil sebagai ideologi, gerakan, bahkan guru spiritual. Bagaimana membedakan? Tanyakan, adakah jalan ini menebar takut atau memberi cinta? Mempertahankan kontrol atau membebaskan jiwa? Membesarkan ego atau menyalakan sukma? Cahaya sejati tak pernah menuntut loyalitas buta, hanya mengundang kebangkitanmu. Ketujuh, bangunlah lingkaran pengingat. Qatar hidup dalam komunitas bukan karena paksaan, tapi karena irama. Temukan atau ciptakan lingkaran batin sejiwa. Tak perlu biara. Dua sahabat yang bicara jujur pun sudah jadi ruang suci. Bahas soal jiwa, tukar mimpi, jaga cahaya satu sama lain. Semua langkah ini bukan dogma, melainkan pengingat. Tujuanmu bukan sempurna, tapi sadar kau tak pernah benar-benar rusak. Ajaran para Qatar, meski dilalap zaman, masih mengalir. Kamu adalah terang yang bermimpi jadi materi. Kamu bebas, walau terasa terbelenggu. Tiap kali memilih kebenaran di atas kenyamanan. Diam di tengah hiruk, cinta di atas tipuan. Sebenarnya, kamu telah berjalan di jejak Qatar. Bukan lewat jubah, tapi lewat sinar batinmu. Berabad lalu api menghanguskan Monsegur. Dari reruntuhan, lebih dari 200 jiwa berjalan ke kepulan asap. Dunia mencap mereka bidah. Namun bagi yang mengingat, mereka telah naik menjadi penampung rahasia yang lebih dalam. Sesuatu yang tak bisa dimusnahkan pedang, titah, atau inkuisisi. Karena kebenaran sejati memang bukan milik perseorangan. Ia tetap dan selama-lamanya milik siapapun yang mampu kembali mengingat. Para Qatar menyatakan, dunia ini hanya wayang, mimpi yang salah dibaca sebagai nyata. Keselamatan tak datang dari otoritas luar, hanya dari pembangkitan nyala ilahi yang sudah menyala di dalammu. Mereka menantang rasa takut, memilih setia pada cahaya, dan melayani jiwa dalam langkah pulang ke rumah asali. Kini, suara mereka bukanlah doktrin, melainkan panggilan. Bukan mengajak lari dari dunia, tapi menembusnya. Bukan mengikuti tanpa tanya, melainkan menyelami lebih dalam. Bukan untuk dibebaskan, namun untuk ingat bahwa kamu tak pernah benar-benar hilang. Dari kejatuhannya, Qatar menanam benih. Benih gnosis, benih keteguhan diam, pencerahan kecil yang kini bersemi lagi di setiap insan yang memilih merenung daripada menghibur lara, yang bertanya daripada ikut arus, yang mencari kuil batin daripada takhta luar.
Jika kamu pernah merasa dunia ini penuh rahasia, jika hatimu rindu cahaya yang tak tertera di buku atau bangunan, bila telah terdengar gema samar kebenaran yang menyalahi kenyamanan, mungkin jalan ini memang sejak lama menantimu. Kini saatnya melangkah. Wariskanlah jejak mereka, bukan sekedar diingat, melainkan dihadirkan melalui kehadiran, tindakan, dan kebangkitanmu sendiri. Jadilah perwujudan impian yang mereka pertaruhkan nyawa untuk lindungi, jiwa yang tak terkungkung, ruang cahaya, pengingat hidup bahwa kebenaran, bahkan di kegelapan paling pekat, tak bisa dipadamkan. Jika kisah ini membangunkan sesuatu dalam batinmu, renungkanlah. Temukan kembali keheninganmu. Cari terang yang mengendap di balik segala. Percayalah, kamu tak pernah butuh izin untuk bangkit. Yang benar-benar dibutuhkan hanyalah keberanian untuk mengingat jati dirimu. Jika perjalanan ini berarti bagimu, bagikanlah. Tulis di kolom komentar, bagian mana yang paling menggetarkan nuranimu. Dan seperti biasa, berjalanlah lembut, temukan makna lebih dalam, dan biarkan cahayamu menyala tanpa gentar.